Boni Hargens bongkar 4 kelompok mau kudeta Jokowi, Fadlizon meradang keceplosan. Ditulis oleh Nina Nur, sumber Seward. Dalam kondisi Indonesia sedang menghadapi wabah corona, harusnya kita semua bersatu bersama pemerintah melawan wabah ini. Harusnya semua elemen masyarakat di negara ini tinggal nurut saja dengan SOP yang ditentukan oleh pemerintah. Kalau merasa bingung, ya tinggal tanya. Kalaupun ada warga yang merasa kurang cocok dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, minta saja bantuan para wakil rakyat buat mengadakan audiensi dengan pihak pemerintah. Itu tugas para wakil rakyat, bukan? Dengan kata lain, kita menyatukan kepala yang berbeda-beda ini demi satu tujuan. Kalau ada perbedaan pendapat, ya tinggal dibahas saja. Ada mekanisme dan ada jalur-jalur yang bisa dipakai, termasuk jalur pemberitaan di media massa. Yang penting itu satu, tidak dipolitisasi. Namun, apa yang terjadi? Justru sebaliknya. Sejak awal kedatangan wabah corona, nampak jelas ada pihak-pihak yang hendak memanfaatkan bencana ini buat kepentingan pribadi maupun kelompok mereka. Bukannya membahas perbedaan pendapat dengan musyawarah, malah mencari-cari isu yang bisa digoreng. Masjid ditutup, mal dibuka, jadi isu. Sekarang mau new normal, mal mau dibuka, masjid mau dibuka semua, jadi isu lagi. Bahkan isu PKI yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan wabah corona pun diedarkan dan digoreng lagi. Hari jadi PKI malah diingat, itu pas hari lahir Pancasila. Kok pada diam-diam baik? Jadi sebenarnya bau busuk itu sangat tercium, bahkan oleh orang awam sekalipun. Apalagi warga yang suka baca berita dan selalu update. Aroma busuk dan amis itu sangat hebat tercium walaupun dari balik masker. Nah, seorang analis politik senior dan direktur eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, kemarin dengan terang-terangan memaparkan apa yang selama ini sudah tercium publik. Secara resmi, Boni Hargens menyatakan sudah mengantongi nama-nama para tokoh oposisi yang ingin merancang kudeta terhadap Jokowi. Mereka terbagi jadi 4 kelompok. Mereka memakai sejumlah isu sebagai materi provokasi dan propaganda politik, seperti isu komunisme, isu rasisme Papua menyusul gejolak akibat kematian warga kulit hitam George Floyd di Amerika Serikat, lalu potensi krisis ekonomi dengan dampak dari wabah corona. Kelompok ini juga membongkar kembali diskursus soal Pancasila sebagai ideologi negara, ujar Boni. Semua isu itu adalah instrumen untuk melancarkan serangan-serangan politik yang bertujuan mendelegitimasi pemerintahan yang sah. Apakah mereka ini adalah barisan sakit hati? Ternyata bukan hanya itu, malah lebih dari itu. Boni menyebut mereka sebagai laskar pengacau negara dan pemburu rente. Pengacau karena kelompok tersebut ingin merusak tatanan demokrasi dengan berusaha menjatuhkan pemerintahan sah hasil pemilu demokratis, dan karena ingin mempertanyakan kembali Pancasila sebagai ideologi negara. Ada intensi untuk menuduh Pancasila sebagai bukan ideologi. Pemburu rente karena memiliki orientasi mencari keuntungan finansial. Ada bandar di balik gerakan mereka, mulai dari bandar menengah sampai bandar papan atas. Bandar menengah misalnya oknum pengusaha pom bensin dan perkebunan asal Bengkulu, dan bandar papan atas ya tak perlu saya sebutkan di sini, ujar Boni. Jadi, siapa saja 4 kelompok atau faksi ini? Pertama, kelompok politik yang ingin memenangkan pemilihan presiden 2024. Kedua, kelompok bisnis hitam yang menderita kerugian karena kebijakan yang benar selama pemerintahan Jokowi. Ketiga, ormas keagamaan terlarang seperti HTI yang jelas-jelas ingin mendirikan negara syariah. Dan keempat, barisan oportunis yang haus kekuasaan dan uang, terang Boni. Pernyataan Boni ini banyak dimuat di berbagai media, dan saya kira sebagai seorang analis, Boni Hargens harusnya memiliki dasar yang jelas dan valid atas pernyataannya ini. Ya, saya berprasangka baik saja. Di lain pihak, apa yang dipaparkan oleh Boni di atas memang lebih terasa logis ketimbang mengada-ngada seperti isu kebangkitan PKI yang tidak jelas itu. Tinggal kita lihat bagaimana reaksi publik terhadap pernyataan ini kan. Siapa yang bereaksi, itu akan menjadi petunjuk atau indikasi atas kebenaran analisa Boni tersebut. Dan ternyata yang bereaksi adalah Fadlizon. Saya ketawalah karena reaksi Fadlizon itu malah terlihat jadi pembenaran atas pernyataan Boni tersebut. Apa kata Fadlizon? Lewat senjata akun Twitternya, Fadlizon pun mencuitkan tanggapannya. Saya sih lebih suka menyebutnya sebagai keceplosan. Mungkin Bro Boni Hargens sedang cari nomor punggung ya. Sebaiknya cuci muka dulu, tulis Fadlizon sambil mengunggah link berita dari tribunnews.com soal paparan Boni di atas. Koplak bukan? Kalau reaksinya seperti ini malah jadi semacam pertanda bahwa apa yang dikemukakan oleh Boni itu benar adanya.
Padahal Anies sudah mengajari beberapa kali bahwa cara yang paling efektif untuk meredam isu yang menyerang dirinya adalah dengan mendiamkannya. Dan cara ini menurut gaya berpolitik Presiden Jokowi juga sih, yakni tidak pernah menanggapi omongan para kroco, bahkan ketika itu adalah fitnah keji. Lah ini, Fadlizon malah jadi kayak langsung meradang dan menyerang. Lihat aja jam dia menulis cuitan itu, jam 3.13 dini hari cuy. Itu mah waktunya sholat tahajud bos, malah dipakai buat menanggapi pernyataan Buni Hargen. Keceplosan dan jadi ketahuan ya kan, sampai dibilang kepanasan sama netizen. Sekian dulu ya dari kura-kura.